target-target kedepannya mau seperti apa? Target yang ada di depan mata kita saat ini ya, sebenarnya masih ke pelaksanaan proker-proker yang belum terlaksana dulu. Cuma untuk target utamanya kita adalah Yang berat sampai kayak, aduh ini gimana nih hadapinnya teman-teman. Kalau tantangan sebenarnya itu datang dari Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Skasik Talks episode ke-6 bersama saya sebagai host Prisha Valer Bradiko. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang selalu jadi garda terdepan pas upacara. Mereka selalu disiplin, terus rapi, gagah gitu ya. Kita sambut tamu kita hari ini dari Paskibra Aruna SMK Negeri 6 Semarang. Hai. Oke, kita kenalan dulu dong, namanya siapa nih, terus jabatannya apa aja di Paskibra. Silakan. Saya Devina Chandra Lamsari. Saya di sini sebagai Komandan Paskibra terpilih periode tahun 2025-2026. Besok Jumat saya akan dilantik menjadi Komandan Paskibra angkatan saya. Wih, keren banget. halo, perkenalkan saya Ripka Febrianti Faidiban. Saya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Inovasi dan Kreativitas periode 2025-2026. Oke, Paskibra Aruna. Kenapa sih namanya Aruna? Ada arti apa atau makna tersendiri dari kata Aruna itu? Jadi sebenarnya tuh Paskibra Aruna tuh juga bukan cuma Paskibra Aruna, tapi tuh namanya ada Aruna Paksi Wijaya Bakti. Itu ada artinya dan artinya akan dibacakan oleh Ripka. Nah, nama lapangan Paskibra Aruna adalah Aruna yang berarti cahaya matahari terbit dengan semboyannya Aruna Paksi Wijaya Bakti, yang memiliki arti dikala kegelapan dan ketidaktahuan terbitlah sinar matahari dan kemudian seperti burung yang terbang tinggi menggapai cita yang berjaya serta berbakti. Seperti logo kita yang ada burungnya juga. Wah, keren banget ya, sangat-sangat maknawi banget. Keren banget. Nah, Paskibra Aruna sendiri ini tuh udah berdiri sejak tahun berapa sih di SMK Negeri 6 Semarang? Terus kalian sendiri nih udah gabung berapa lama nih jadi Paskibra Aruna? Kami bergabungnya pada tahun 2024 lalu. Jadi ini kami sudah mau genap setahun ya. Dan terbentuknya Aruna tuh dibentuk pada tahun 2020-2021 dan fixnya tuh baru tahun 2021. Jadi di angkatan kita ini kita angkatan keempat, terus kita bakal milad di bulan Desember, itu nanti kita ke 5 tahun. Udah lumayan lama ya diskusi ternyata ya. Oke, setelah itu karena Paskibra ini kan udah dari tahun 2021 diskusi, pasti banyak banget dong momen-momen yang bikin terkesan, terharu, bangga, atau bahkan kocak nih. Boleh dong disebutin 1 atau 2 momen yang menurut kalian terkesan banget? Kalau dari kita mungkin kita itu satu tim lomba. Nah waktu kita lomba itu kan pasti banyak susah senangnya. Terus habis itu di lombanya ini tuh sebenarnya tuh kita tuh harusnya itu angkatan kita semua. Tapi karena angkatan kita kurang memadai orangnya kurang, jadinya kita sama kakak kelas. Jadi dulu kita kayak ngerasa kita sama kakak kelas tuh jauh nih. Setelah ada lomba kita sama kakak kelas jadi deket, jadi bestie, jadi ya kita sedekat itu. Dapet lagi gitu ya. Habis itu banyak susah senangnya bareng-bareng, nangis gitu. Terus bahkan kita kayak setiap hari libur kan kita di sekolah terus gitu. Iya. Kalau untuk anggotanya itu berapa sih kalau keseluruhannya? Keseluruhan untuk saat ini Mungkin hampir menyentuh 120 Iya. orang. Wah, banyak banget ya ternyata, 120 orang. Iya, Wah, keren banget. Terus kegiatan rutin apa yang dilakuin Paskibra SMK Negeri 6 Semarang ini? Selain kegiatan rutin, kan biasanya orang awam tuh tahu kalau misalkan Paskib tuh mesti latihan terus, baris berbaris, kayak di lapangan tuh pasti kelihatan kan kayak ini Paskib latihan gitu. Sebenarnya tuh ada nggak sih kegiatan lain yang kalian lakuin selain latihan baris berbaris, kegiatan sosial atau kumpul-kumpul atau gimana? Ada nggak? Ada tentunya.
Contoh yang paling dekat, kami biasanya setelah 17-an melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Kemudian nanti juga ada milad yang sudah disebutkan. Kemudian biasanya juga ada gathering, entah Bukber. itu bukber juga kadang. Seru ya. Iya, liburan biasa-biasa gitu kita saling kumpul juga. Biar tambah semakin deket lagi, gak canggung-canggung gitu ya. Ini kan menuju hari kemerdekaan 17 Agustus. Pasti bakalan ada peringatan hari besar, upacara gitu. Iya. Untuk menuju peringatan hari besar ini tuh persiapan apa aja dari tim Paskibra SMK Negeri 6 Semarang? Untuk persiapannya gimana? Atau untuk pengukuhan ini berbeda atau sama sih dari persiapan-persiapan kalian itu? Jadi pengukuhan itu kayak sebelum mereka tampil, mereka harus dikukuhkan. Dikukuhkan itu nanti besoknya kita panggil orang tua. Jadinya mereka minta izin ke orang tuanya mereka minta restu, mereka minta maaf, makasih. Ini ya biar orang tuanya mendoakan mereka nanti cium bendera gitu-gitu. Ini ya dia bener-bener itu tuh tulus dari hatinya mereka sendiri. Terus habis itu kalau persiapannya dari awal, sebenarnya ini persiapannya tuh mepet banget. Mereka kan selesai MPLS tuh hari Jumat. Nah hari Seninnya itu kita sudah pertemuan perdana. Terus habis itu hari Rabu dan Jumatnya kita sudah mulai seleksi. Setelah itu kita langsung pemadatan latihan sampai hari ini kita masih latihan. Berarti jadwalnya masih padat banget ya sekarang banget. karena hampir beberapa hari lagi udah persiapan buat upacara kemerdekaan gitu. Selanjutnya nih, dengar kalian pernah meraih kejuaraan nih ya, yaitu waktu event Jateng Open ya. Mau dong diceritain itu gimana, lombanya apa aja, terus gimana dalam gengsi apa aja gitu. Tingkat apa sih, provinsi atau gimana? Jateng Open itu tuh sebenarnya se-Jawa Tengah, tapi di luar Jawa Tengah masih bisa masuk ke situ. Untuk pesertanya kan melawan dari sekolah mana aja nih, atau apa pengalaman paling berkesan waktu event Jateng Open itu? Kalau di Nagara kemarin, ini eventnya sebenarnya agak complicated Iya. gitu ya, karena Kenapa tuh? aslinya tuh lombanya diadakan di lapangan terbuka di SMA Negeri 2 Ungaran. Tapi hamin seminggu tiba-tiba diganti ke GOR, bener yang dimana tingkat kesulitannya tuh lebih tinggi lagi karena Yes. kita nggak bisa fokus suara dan ton. Terus biasanya di GOR kan licin ya, Iya. kayak gitu. Terus ya udahlah, udah terlanjur hamin seminggu nih, kayak mau gimana lagi? Kayak kita maju dan di sana ya banyak lah kejadian-kejadian yang ya entah hujan, banjir segala macam. Dan Sampai banjir? Kita itu menuju tempat lomba, kita hujan-hujanan, kita dibawa pakai tenda, kita jalan, kita kehujanan, dan bajunya kita yang mau kita pakai itu basah, dan sepatunya kita karena itu banjir, Iya. sepatunya kita tuh kita lomba, sepatunya kemasukan air semua, jadi kayak kita kalau pek gitu airnya keluar. Pasti gak nyaman banget ya. Iya. Tapi harus tetap profesional. Betul. Ya walaupun kayak gitu juga ini juga untuk beberapa teman kita kan ada yang perdana ikut lomba juga. Ini juga ya bisa dibilang pengalaman bagus gak bagus lah ya. Dan dari Nagara juga kita membangun relasi dengan kalau teman-teman tahu SMK mana sih yang kemarin kostumnya hitam? Mandue, Bukan, yang cewek Sartika Sartika Pangkalan Wijaya. terkenal namanya Sartika Yes. Wijaya. Kita membangun relasi dengan mereka dan juga ada potbarnya. Kita sama-sama sharing dan memang semua yang hadir di Nagara tuh gitulah ceritanya mirip-mirip sama kita. Dan dari situ ya kita juga belajar kalau mau pangkalan besar, pangkalan kecil di lapangan semuanya sama. Perjuangan kita semuanya sama. Kita punya tujuan yang sama, jadinya mau dia gede mau dia kecil, kita semua tuh tetap rangkul-rangkulan. Setelah lomba kita itu ada konser, dan di konser itu kita semua semua pesertanya kita rangkul-rangkulan. Habis itu kita DJ-an seru-seruan, pokoknya Nagara itu seru banget. Cuma ya agak nggak seru tapi itu seru banget. DJ mati lampu. Iya, jadi waktu kita DJ itu kita mati lampu. Seru ya. Jadi selain dapat pengalaman, kebanggaan juga karena menang lomba. Kalian juara berapa sih kalau boleh tahu? Aduh, sebutkan. Sebutkan dong semua. Jadi juara yang paling bikin kita
berkesan itu kita adalah juara 2 variasi kreasi, yang dimana variasi kreasi itu kita bikin full angkatan kita dan angkatan kakak kelas. Jadi tim itu kita bikin variasi kreasi sendiri dan puji Tuhannya kita bisa menang juara 2 variasi kreasi. Terus habis itu kita ada juara bina 2, terus kita juara favorit 1 dan kita best medsos 2. Itu semua juga karena Keren banget. Pastinya kalau misalkan kalian meraih juara-juara tersebut, pasti kalian ada struggle tersendiri, tantangan-tantangan selama latihan. Itu apa aja nih? Dan gimana cara kalian menanggapi permasalahan tersebut? Sebenarnya masalahnya itu waktu awal-awal, nggak awal sih, waktu tengah-tengah kita mau lomba itu tuh lapangannya kan sering dipakai buat polda, jadi lapangannya itu tuh banyak banget mobilnya, kita nggak bisa latihan nih di sini. Kalau kita mau masuk pasti nanti ada satpam gitu, gimana nggak bisa, terus kita latihan di Masjid Agung. Kalau boleh latihan di sini, kita sebenarnya ada pengalaman ya bikin kita kesel tapi itu lucu. Jadi waktu kita latihan ada mas-mas polda banyak nih, casis-casis. Nah, dia tuh ngevideoin kita terus dipost ke TikTok pakai lagu terereret gitu-gitu. Terus habis itu ya kita tuh digenit-genitin gitu. Sebenarnya tuh kayak ya gimana ya? Saya nggak bisa jelasin ya, tapi itu seru gak seru sih. Terus tantangannya nggak ada yang semenantang itu karena kita laluin semuanya bareng-bareng. Untuk cara mengatasinya, kalau misalkan ada struggle tertentu gitu, cara kalian mengatasinya gimana supaya bisa diperbaiki lagi gitu? Kalau dari kita sih tips utamanya ya, karena ini adalah tim, jadi masalah itu datang kita harus ngadepinnya sebagai tim, nggak boleh perorangan. Kalau misal perorangan, nanti yang pusing satu sendiri, nanti timnya berat sebelah dong, nggak boleh kayak gitu. Misal kayak variasi kreasi, kita kemarin sempat revisi mau 4 kali, mau pakai yang zaman ini, zaman itu. Akhirnya kita bikin baru bersama-sama dan puji Tuhan lagi variasi kreasi kita dapat. Keren ya, bisa kompak terus, bisa terus solid sampai akhirnya juara. Keren banget. Oke, selanjutnya kalau ini masih soal tantangan lagi, pernah nggak kalian dapet tantangan yang bener-bener berat gitu buat pasukan atau pengurus, yang berat sampai kayak aduh ini gimana nih hadapinnya teman-teman gitu? Kalau tantangan sebenarnya itu datang dari angkatan saya sendiri. Angkatan saya itu ada 17 orang dan nggak semuanya aktif di Paskib. Jadinya waktu kita demos untuk MLS itu kita kekurangan orang. Di situ seharusnya saya jadi penanggung jawab, tapi karena udah bener-bener nggak ada orang, jadi itu saya double jadi penanggung jawab ini itu. Terus habis itu saya jadi danang juga. Di situ perjuangannya berat banget, apalagi buat teman-teman saya yang awalnya dia nggak aktif sama sekali di Paskib, di SMP dia nggak ikut Paskib, terus tiba-tiba dia dalam waktu sebulan dia harus ngejar PBB variasi kreasi, itu susah banget kan pasti. Tapi kita semua jalan itu bareng-bareng, nangis-nangis bareng, ya pokoknya kita punya semangat yang sama, punya tujuan yang sama, makanya itu bisa melalui gitu. Bener banget, keren ya. Jadi dari ada masalah-masalah berbeda pendapat mungkin juga, tapi karena tujuannya sama ya kita bangun buat jadi tim yang kompak terus gitu. Kalau untuk Paskibra latihannya itu tuh latihan rutinnya waktunya kapan aja sih? Kalau boleh tahu? Latihan rutin itu setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu itu untuk seluruh anggota. Tapi kalau misalnya kita mau upacara apa, atau kita mau lomba, atau kita mau nampilin apa, itu biasanya setiap hari sih. Nah sekarang masuk ke target Paskibra Aruna untuk kedepannya, mau dibawa kemana, atau mau ikut lomba lebih banyak lagi, atau mau mencapai apa lagi nih target kedepannya, mau seperti apa? Target yang ada di depan mata kita saat ini ya, sebenarnya masih ke pelaksanaan proker-proker yang belum terlaksana dulu. Cuma untuk target utamanya kita adalah kan tahun-tahun sebelumnya Paskibra Aruna sempat mengirimkan 2 orang untuk menjadi paskibraka di tingkat kota, provinsi, nasional. Dan sudah ada wacana bahwa angkatan selanjutnya kami akan mengirimkan beberapa orang lagi. Keren
ya, bisa lebih improve dong tentunya. Tadi disebutin proker-proker yang belum terlaksana, kalau boleh tahu apa aja tuh? Sebenarnya untuk milad itu belum terlaksana yang beneran gong gitu loh. Dan untuk Desember depan semoga aja bisa betulan terlaksana di luar sekolah. Jadi Milad itu apa sih Kak? Singkatan atau gabungan kata gitu? Milad. kalau milad itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, artinya ulang tahun. Jadi kami mau merayakan ulang tahun Aruna di bulan Desember nanti. Oh gitu, oke. Jadi itu ya target untuk kedepannya mau melaksanakan proker dan mengirim paskibra untuk berlatih di provinsi ya, di provinsi. Oke. Nah teman-teman, kita udah dengar cerita luar biasa dari tim Paskibra Aruna SMK Negeri 6 Semarang yang pastinya seru banget, membanggakan juga, meraih banyak prestasi dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi yang tentunya nggak mudah, tapi mereka masih tetap bisa kompak sampai sekarang, bekerja sama, tetap solid sampai akhirnya masih tetap utuh sampai sekarang, tetap berkomitmen untuk menjaga timnya untuk tetap jadi satu. Keren banget. Tentunya harapan buat kita semua untuk tim Paskibra Aruna kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa improve lagi, meraih banyak kejuaraan lagi. Tentunya sukses terus buat tim Paskibra Aruna SMK Negeri 6 Semarang. Terima kasih udah mau hadir di Skasik Talks pada episode kali ini, mau ngobrol sama kita, sharing-sharing gitu ya. Oke guys, jadi segini aja untuk episode ke-6 dari Skasik Talks kali ini. Sekian dari aku, see you di next episode, dadah!